Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Agung Firmanto, nomor induk mahasiswa 2542027066, mahasiswa program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada kantor distrik navigasi di kelas 2 Tanjung Mas, Semarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana motivasi kerja dan lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pegawai baik secara langsung maupun melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya kinerja pegawai dalam mendukung keberhasilan organisasi, khususnya pada instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik, seperti halnya pada kantor distrik navigasi yang menjadi kantor penting dalam pelayanan kenavigasian yang menjamin keselamatan dan kelancaran pelayaran. Setelah dilakukan beberapa kali prasurvei menunjukkan beberapa permasalahan, antara lainnya yaitu belum meratanya kesempatan diklat dan pelatihan, kondisi fasilitas kerja yang belum optimal, beban kerja yang belum proporsional, serta belum konsistennya ketepatan waktu dan kualitas pelayanan pegawai. Secara teoritis, motivasi kerja dan lingkungan kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, baik secara langsung maupun melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi, sehingga perlu dilakukan pengujian kembali pada kantor. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh dari motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Kemudian, selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 7 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama dan kedua berkaitan dengan pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Rumusan masalah ketiga dan keempat berkaitan dengan pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah kelima menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, sedangkan rumusan masalah ke-6 dan ke-7 menguji apakah kepuasan kerja mampu memediasi hubungan motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, penelitian ini menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, serta menguji peran kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen distrik navigasi tipe A kelas 2 Tanjung Mas dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait motivasi kerja, lingkungan kerja, program pelatihan, serta sistem kerja pegawai. Sedangkan secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait hubungan motivasi kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai. Output yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu meningkatnya kepuasan kerja dan kinerja pegawai secara berkelanjutan. Selanjutnya, kerangka penelitian. Kerangka ini terdiri dari dua variabel independen, yaitu motivasi kerja dan lingkungan kerja. Kemudian terdapat satu variabel mediasi, yaitu kepuasan kerja, serta satu variabel dependen, yaitu kinerja pegawai. Dalam model ini diasumsikan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja pegawai secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja. Kerangka penelitian ini dibangun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan 7 hipotesis. Hipotesis pertama dan kedua menguji motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga dan keempat menguji pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Hipotesis kelima menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Sedangkan hipotesis ke-6 dan ke-7 menguji peran mediasi kepuasan kerja pada hubungan motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, yaitu untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan aplikasi SAMPLS. Kemudian selanjutnya yaitu untuk objek penelitian ini dilakukan pada kantor distrik navigasi tipe A kelas 2 Tanjung Mas dengan populasi pegawai jumlah 185 pegawai dengan menggunakan teknik sampling jenuh agar dapat menghitung seluruh populasi dijadikan responden. Untuk teknik pengumpulan data kita menggunakan instrumen penelitian dengan kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran Lingard. Analisis data di sini kita menggunakan software Smart PLS. Nah, tahap pertama yaitu dengan evaluasi outer model yang bertujuan untuk menguji validitas konvergen, diskriminan, dan reliabilitas konstruk. Kemudian indikator dalam outer model yang perlu diperhatikan yaitu adalah outer loading, FTA, composite reliability, crossbed alpha. Kemudian tahap kedua yaitu evaluasi dengan inner model dengan menentukan R square, Q square, SRMR, dan bootstrapping untuk menguji hasil hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% yaitu alpha 0,05. Selanjutnya dapat kita lihat tampilan di sini. Di sini saya memiliki karakter dari responden ada 5 yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, golongan, dan status kepegawaian. Berdasarkan karakter responden penelitian yang melibatkan 185 pegawai dengan tingkat pengembalian 100%, pada jenis kelamin, mayoritas responden laki-laki 142 orang, 76,76%, sedangkan perempuan sebanyak 43 orang, 23,24%. Berdasarkan usia, responden didominasi oleh kelompok usia di atas 50 tahun sebanyak 73 orang, atau 39,46%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja yang cukup panjang. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan strata 1 sebanyak 73 orang atau 39,46%, diikuti pendidikan STA sebanyak 65 orang atau 35,14%. Berdasarkan golongan dari para pegawai, mayoritas berada pada golongan 3 sebanyak 119 orang atau sekitar 64,32%. Sedangkan berdasarkan status kepegawaian, sebagian besar merupakan PNS sebanyak 14 orang atau 75,68%. Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, di sini saya tampilkan deskripsi variabel. Berdasarkan hasil dari analisis deskriptif, variabel motivasi kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 2,955, variabel lingkungan kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 2,997. Selanjutnya, kepuasan kerja memiliki nilai rata-rata sebesar 2,994 dan kinerja pegawai sebesar 3,042. Nilai rata-rata seluruh variabel berada pada kisaran 2,9 hingga 3 dengan median dan modus sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian pada kategori sedang dan cukup terhadap seluruh variabel penelitian. Dengan demikian, masih terdapat peluang bagi organisasi untuk meningkatkan motivasi kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, maupun kinerja para pegawai. Selanjutnya yaitu mengenai pada tahap evaluasi outer model dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas konstruk. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,7. Sebagai contoh, pada variabel motivasi kerja, nilai outer loading tertinggi terdapat pada indikator X1 6.16 besar 0,962. Kemudian variabel lingkungan kerja tertinggi pada X2.3 dan X2.8 sebesar 0,92. Variabel kepuasan kerja tertinggi terdapat pada indikator Y1.9 0,950. Sedangkan pada variabel kinerja pegawai nilai tertinggi pada indikator Y2 sebesar 5 sebesar 0,957. Selain itu, nilai crossbed alpha seluruh variabel berada di atas 0,97. Composite reliability di atas 0,97 sehingga serta nilai dari EVA di atas 0,87. Dengan demikian seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya yaitu ada
tabel dari cross loading ini, dari keseluruhan indikator yang telah saya tampilkan ini, nilai dari outer loading di tiap indikator baik variabel X1, X2, Y1, Y2, nilai outer loading lebih dari 0,7 sehingga dinyatakan reliabel untuk dilakukan uji selanjutnya. Kemudian yaitu uji Forner-Lakar accreditation. Uji Forner-Lakar accreditation ini dilakukan untuk melakukan pengujian validitas diskriminan. Hasil menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat FIE pada masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk. Sebagai contohnya, variabel kepuasan kerja dengan nilai 0,937, variabel kinerja pegawai 0,953, variabel lingkungan kerja 0,948, dan variabel motivasi kerja 0,947. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel mampu menjelaskan konstruknya sendiri dengan baik sehingga memenuhi validitas diskriminan. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi R-square. Pada pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai R-square kepuasan kerja sebesar 0,292. Artinya, motivasi kerja dan lingkungan kerja mampu menjelaskan 29,2% variasi kepuasan kerja. Sedangkan nilai R-square kinerja pegawai sebesar 0,396, yang berarti motivasi kerja, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan 39,6% variasi kinerja pegawai. Sementara sisanya nanti dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Selanjutnya yaitu uji relevasi prediktif. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh nilai R-square sebagai berikut. Nilai kepuasan kerja 0,292, kinerja pegawai 0,396. Maka perhitungan nilai Q-square adalah sebagai berikut. Q-square memiliki nilai 0,572, sehingga uji ini merupakan relevan. Selanjutnya yaitu kita akan menguji F-square. Pada uji F-square ini, selanjutnya yaitu uji efek F-square. Tabel ini menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Kemudian aturan dari F-square sendiri yaitu 0,02 pengaruh kecil, 0,15 pengaruh sedang, sedangkan bila lebih dari 0,35 pengaruh besar. Pengaruh paling kuat dalam uji efek F-square ini yaitu pada kepuasan kerja ke kinerja pegawai dengan nilai 0,143. Kemudian yang kedua yaitu adalah motivasi kerja ke kepuasan kerja dengan nilai 0,125. Kemudian lingkungan kerja berpengaruhnya paling kecil ke kinerja pegawai sebanyak 0,032. Artinya kepuasan kerja dan motivasi kerja mempunyai peran lebih besar dalam menjelaskan perubahan kinerja pegawai dibanding lingkungan kerja. Nah, selanjutnya ini pada model fit. Berdasarkan hasil pengujian model fit, diperoleh nilai SRMR sebesar 0,27. Nilai tersebut lebih kecil dari kriteria 0,08, sehingga dapat dikatakan model telah memenuhi kriteria fit. Selain itu, nilai NFI sebesar 0,940 juga telah melebihi kriteria minimal yaitu 0,9. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memiliki goodness of fit yang baik dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya. Nah, di sini telah dibuat atau dilakukan pengujian dari hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai
koefisien sebesar 0,349 dan nilai signifikansi 0,00. Lingkungan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien sebesar 0,269 dan nilai signifikansi 0,000. Selanjutnya, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien sebesar 0,170, sedangkan kepuasan kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja pegawai dengan koefisien sebesar 0,350 dan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, seluruh hipotesis langsung dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya yaitu pengujian indirect effect. Pada pengujian pengaruh tidak langsung diperoleh nilai pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebesar 0,94 dengan nilai p-value 0,02. Sedangkan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebesar 0,122 dengan nilai p-value 0,000. Karena seluruh nilai p-value berada di bawah 0,05, maka kepuasan kerja terbukti mampu memediasi secara signifikan hubungan antara motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya, pada bagian pembahasan, seluruh hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi yang dimiliki pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. Lingkungan kerja juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif mampu meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pegawai dalam bekerja. Selanjutnya, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Artinya, peningkatan motivasi kerja akan mendorong peningkatan semangat kerja karyawan, tanggung jawab, dan produktivitas pegawai. Lingkungan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Fasilitas kerja yang memadai dan hubungan kerja yang harmonis mampu mendukung peningkatan kinerja pegawai. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien terbesar yaitu sebesar 0,350. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, kepuasan kerja terbukti mampu memediasi pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, peningkatan motivasi kerja dan lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai secara langsung maupun melalui peningkatan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai pada kantor distrik navigasi tipe A kelas 2 Tanjung Mas. Motivasi kerja yang tinggi mampu meningkatkan semangat dan keterlibatan pegawai dalam bekerja sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan kerja dan kinerja. Lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan kondusif juga mampu menciptakan ruang suasana kerja yang mendukung sehingga meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepuasan kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai serta berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, supaya peningkatan kinerja pegawai perlu difokuskan pada penguatan motivasi kerja, perbaikan lingkungan kerja, serta peningkatan kepuasan kerja secara berkelanjutan. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.